Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Sehat Bersama Kita. Nah, jadi sebagaimana biasanya kita bakal bahas masalah-masalah kesehatan terkini yang lagi up banget nih di kalangan kita. Nah, buat kali ini tuh kita bakal bahas tentang indera penciuman. Nah, jadi kita tuh udah buka sesi pertanyaan di medsos kita ya. Buat teman-teman semua yang pengen nanya terkait tentang indera penciuman yang bakal kita bahas pada kali ini. Nah, tapi pertama-tama nih sebelum kita bahas tentang indera penciuman, kita mau kenalin dulu dokter-dokter yang udah kita datengin jauh-jauh dari berbagai tempat di belahan dunia. Yang pertama ada Dokter Savero yang kita datengin jauh-jauh dari mana? Dari mana Dokter Savero? Dari Malaysia. Nah, kemudian yang kedua kita udah datangin dokter paling keren kita yang kita datangi jauh-jauh dari Korea, bernama siapa? Dokter Fauzan dari Korea. Dan yang ketiga dokter yang gak kalah keren banget ini orangnya, datang jauh-jauh dari Purbalingga. Bisa kenalin namanya? Bisa kenalin? Nama saya Dokter Bopak. Itulah dia Dokter Bopak. Nah, itulah dia, kita udah kenalan nih, udah ketemu juga sama 3 dokter hebat kita. Dan langsung aja, gak usah berlama-lama, kita ke pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian ajukan di medsos kita. Nah, yang pertama berkaitan sama COVID. Pas COVID, kenapa nggak bisa mencium bau apapun? Nah, ini relate banget sih. Soalnya kayak kalian pernah nggak sih ngerasain kayak nggak bisa cium bau apapun tuh kayak gak enak banget. Kayak misalnya kita jadi nggak bisa berselera kalau makan dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa dapat penjelasan tentang kenapa kita nggak bisa cium bau ini dari Dokter Bopak, selaku yang lebih pakar dan ahli di bidang tersebut. Silakan Dokter Bopak. Saya pertama nih. Ya, betul. Untuk kasusnya apa tadi? Jadi nggak bisa nyoba apapun nih kalau misalnya pas COVID kan enak banget. Gimana kira-kira tuh? Jadi untuk kasus COVID, sebelumnya teman-teman harus tahu nih, di dalam hidung kita itu ada yang namanya lendir. Nah, salah satu fungsi lendir ini adalah untuk menangkap virus yang masuk ke dalam hidung kita. Nah, karena virus COVID ini datangnya keroyokan, banyak kan nih. Jadi itu membuat produksi lendir di hidung kita semakin banyak dan akhirnya terjadi penumpukan lendir di dalam hidung kita yang nantinya berujung ke mengganggu silia kita, yaitu silia sebagai reseptor yang menangkap bau itu terganggu sehingga tidak bisa mencerna informasi bau apa yang masuk dalam hidung kita. Gitu. Oke. Oh gitu. Oke. Tapi kalau dokter sendiri pernah ngalamin COVID? Pernah. Saya pertama di kampung saya. Oh gitu. Oh berarti bukan dia yang bawa COVID ke kampung ya tadi ya? Nah, jadi kita udah jelas ya buat pertanyaan pertama. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini terkait tentang suara kita. Kenapa sih suara kita tuh bindeng pas pilek? Pasti teman-teman di rumah pernah dong, kayak misalnya lagi pilek tiba-tiba suara kayak mendem nggak jelas gitu. Nah, mungkin kita bisa tahu penjelasannya dari dokter keren kita, dokter hebat kita datang jauh-jauh dari Korea. Silakan. Oke, jadi untuk pertanyaan yang ini itu kasusnya mirip sama yang COVID karena akibat kelebihan lendir gitu. Jadi kenapa suara kita bingung saat pilek? Karena lendir kita tuh banyak indera penciuman. Nah, karena kebanyakan lendir di indera penciuman itu, lendir kita tuh mengalir ke indera pendengaran yang namanya bulus stasius. Nah, akibat dari kebanyakan lendir itu, lendirnya mengalir ke indera pendengaran. Nah, itu yang membuat suara kita tuh jadi bindeng saat pilek. Jadi itu berkaitan juga sama COVID dong dok? Iya benar. Kan COVID tuh banyak pilek nih. Itu bisa ngaruh juga nggak? Ya bisa. Ya jadi kan memang biasanya orang yang terkena COVID juga bindeng. Oh gitu. Oke, terima kasih kepada dokter Mas ya. Nah, kita berlanjut ketiga. Ini terkait tentang penampilan kita nih. Pernah nggak sih kayak teman-teman di rumah nih yang punya bulu hidungnya sedikit? Nah,
itu pasti ngeganggu penampilan banget kayak itu apa nih ada item-item banyak pasti jadi kita bakal maparin solusi bulu hidung kepanjangan yang akan dipaparkan oleh dokter hebat kita kita punya hebat dokter Sapero silakan. Pertanyaan ketiga ini sedikit aneh ya. Pertanyaan ini ada 3 solusi. Pertama, kalian bisa bisa melakukan dulu dengan tapi itu memiliki efek samping yang dimana itu ngaruh ke terus solusi kedua itu bisa dicukur, tapi efek sampingnya bulu akan lambat lebih cepat tumbuhnya. Dan solusi ketiga itu dirapiin. Tapi kalau dokter sendiri lebih prefer yang mana? Lebih coklat semua, coklat. Mending dicukur atau dirapiin atau di ini? Menurut saya lebih baik Kelas abangku. Mending kita cukur aja biar ganteng kayak beliau ya. Nyala. Oke, untuk sesi pertanyaan kali ini mungkin kita cukupkan karena pertanyaan udah habis ya dari teman-teman. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau berpartisipasi ngasih pertanyaan ke kita biar kita ada konten di sini. Nah, udah ya cukup ya dari dokter kalian. Mungkin ada prakata terakhir dari dokter sekalian, mungkin jaga lagi. Mungkin ada penutup dari dokter Sapero. Silakan. Silakan. Kata-kata dari Oke, baik, mungkin tidak ada. Baik, kita cukupkan saja untuk podcast kita kali ini. Terima kasih sudah berpartisipasi di podcast Sehat Bersama kita. Kita cukupkan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.